Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di program channel YouTube saya yang saya beri judul Saya Mengikut Yesus. Kita sudah memasuki episode yang ke-32 dan tidak terasa sudah sampai pada episode yang ke-32 dan hari ini saya masih mengajak saudara untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan masih tentang pertobatan dan keselamatan. Dan firman Tuhan tentang pertobatan dan keselamatan ini akan menjadi seri khotbah yang sangat banyak saudara. Jadi masih ada banyak khotbah saya yang sudah saya siapkan tentang pertobatan dan keselamatan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul, khotbah yang saya beri judul Petobat Palsu. Ya, judul firman Tuhan, judul khotbah di kesempatan ini adalah Petobat Palsu. Nat Alkitab yang akan saya ajak saudara untuk mempelajari bersama-sama di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Judul firman Tuhan adalah Petobat Palsu dengan subjudul Ahli Taurat dan Orang Farisi versus Pemungut Cukai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini perbandingan dua jenis orang yang sama-sama datang kepada Tuhan, hendak bertobat, tapi hasilnya berbeda. Dan kita akan belajar dari dua orang yang sama-sama menghadap Tuhan. Menurut Tuhan Yesus, petobat yang sesungguhnya adalah pemungut cukai. Pertobatannya dianggap benar dan diterima oleh Tuhan, sedangkan pertobatan orang Farisi itu dianggap palsu dan tidak diterima oleh Tuhan. Jadi kesimpulan di akhir, di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah yang dibenarkan itu adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi yang beragama itu. Saudara, mengapa pertobatan orang Farisi dianggap palsu, sedangkan pertobatan pemungut cukai dianggap benar oleh Tuhan? Padahal kalau melihat daftar kegiatan agama yang sanggup ditaati oleh orang Farisi itu sangat mengagumkan saudara. Kita lihat bagaimana ketaatannya kepada agama. Dalam ayat yang ke-10 sampai 12, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah saudara, kalau lihat daftar-daftar yang disebutkan di hadapan Tuhan, luar biasa saudara. Bagaimana orang ini adalah orang yang sangat taat di dalam aturan-aturan agama. Dia begitu ketat menjaga dirinya. Ya, dia bukan perampok katanya. Dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dia juga bukan seperti pemungut cukai yang suka memeras orang. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Wow, luar biasa saudara.
Nah, orang ini begitu membanggakan kesalehannya dan ketaatannya di dalam beragama di hadapan Tuhan. Nah, sementara orang Farisi sibuk dengan kegiatan agamanya yang padat, ya. Mereka melayani di bait Allah, mereka terus mempelajari Taurat, mereka berpuasa, mereka bukan pejinah, bukan perampok, bukan orang lalim, mereka orang-orang yang terhormat, saudara. Nah, sementara mereka sibuk dengan kegiatan agama mereka, di tempat lain pemungut cukai sibuk memungut uang haram. Mereka merekayasa catatan pajak, mereka memeras rakyat yang hidup susah, dan mereka memeras orang-orang dari bangsanya sendiri, dan mereka bekerja bagi penjajah, dan mereka dianggap pengkhianat dan orang yang sangat berdosa. Mereka itu setara dengan pelacur. Kalau di dalam Alkitab saudara akan selalu menemukan orang berdosa itu ada pelacur, dan pasti di situ pasti ada disebut pemungut cukai. Nah, saudara-saudara, tiba waktunya bagi mereka untuk menghadap Tuhan. Orang Farisi dan pemungut cukai ini sama-sama datang ke bait Allah dan menghadap kepada Tuhan. Mereka berdoa masing-masing di dalam doa pertobatan mereka. Hasilnya justru berbeda. Tiba waktunya bagi mereka untuk menghadap Tuhan, justru pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan. Justru pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan orang Farisi itu. Saudara, mari kita lihat perbandingan dua orang yang sikapnya berbeda di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat tadi, saudara, sangat berbeda jauh perbandingan sikap mereka di hadapan Tuhan. Kalau pemungut cukai itu, dia datang di hadapan Tuhan begitu merendahkan diri, bahkan dia tidak berani mengadahkan wajahnya ke langit. Dia hanya bisa menunduk, dia menangis, dia memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia begitu sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Tiba waktunya bagi orang Farisi untuk berdoa. Dia berdiri di hadapan Tuhan dengan gagah berani. Dia berdiri di hadapan Tuhan dengan bangganya. Dia membanggakan kesalehannya di hadapan Tuhan. Aku bukan perampok, aku bukan pejinah, aku suka berpuasa 2 kali dalam seminggu. Kemudian membayar persepuluhan dari penghasilan. Dia membangga-banggakan semua kesalehan dan ketaatannya pada agama. Tapi justru hasilnya adalah yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dianggap bertobat yang benar adalah, yang dianggap pertobatannya asli bukan palsu adalah pertobatannya pemungut cukai. Padahal pemungut cukai dosanya apa? Lebih banyak daripada orang Farisi yang selalu taat beragama. Tapi karena dia begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia yang dianggap benar, cara bertobatnya benar dan diterima oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, memang ini hanya sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus, tapi perumpamaan ini pasti ditarik Tuhan Yesus dari fakta kehidupan sehari-hari yang Tuhan Yesus lihat. Jadi walaupun perumpamaan, tapi ini adalah fakta kehidupan sehari-hari pada masa itu, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar tentang ciri-ciri petobat palsu. Ya, siapa petobat palsu? Petobat palsu itu adalah orang Farisi. Dan petobat yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Nah, kita akan melihat ciri-ciri petobat palsu. Yang pertama, petobat palsu adalah orang yang merasa dirinya saleh dan lebih benar dari orang lain. Ya, dia selalu merasa saleh dan lebih benar dari orang lain sehingga dia tidak merasa dirinya orang berdosa. Yang pertama, petobat palsu adalah orang yang menganggap diri benar, menganggap diri tidak ada salah, dan merasa dirinya orang yang tidak berdosa. Atau dia menyadari dia ada dosa tapi dosanya sedikit, sehingga dia begitu gagah berani bisa membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Itulah petobat palsu. Ya. Orang Farisi yang menghadap Tuhan itu merasa tidak ada salah dan tidak ada dosa, merasa hidupnya sudah yang paling benar, serta suka membandingkan kesalehannya dengan orang lain. Jadi kalau mereka masuk gereja, kalau zaman sekarang mungkin ya, dia melihat kepada sekelilingnya ada preman di sampingnya yang bertato, dia lihat lagi di sebelahnya ada pelacur, dilihat lagi di gereja itu ada orang-orang jahat. Wow, dia berbangga, syukurlah saya nggak kayak mereka, kira-kira. Nah, sikap seperti ini adalah kesombongan rohani. Ya, maka
Ketika dia menghadap Tuhan, dia membangga-banggakan kesalehannya ini, dan Tuhan anggap itu petobat palsu. Dan petobatannya nggak diterima oleh Tuhan. Ya, karena dia merasa tidak berdosa. Ya. Mungkin karena orang Farisi itu sudah sedemikian mematuhi aturan agama sehingga merasa dirinya tidak ada dosa. Bayangkan kalau saudara baca tadi apa yang dia katakan di hadapan Tuhan. Aku bersyukur, aku bukan seorang perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai itu, dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Kemudian memberikan 1/10 dengan setia, dengan taat. Luar biasa imannya saudara. Nah, dia merasa dirinya tidak ada salah dan dosanya tidak banyak di hadapan Tuhan, dan dia begitu bangga dengan kesalehannya. Nah, kemudian orang Farisi itu merasa dirinya lebih benar dan lebih saleh dari orang lain apabila jika dibandingkan dengan pungut cukai. Mereka juga merasa diri mereka bisa masuk surga dengan mudah karena ketaatannya pada agama dan karena kesalehannya. Ya. Mereka merasa bisa masuk surga dengan mudah dengan kekuatannya sendiri. Ya. Sedangkan pemungut cukai itu merasa dirinya tidak cukup layak untuk diselamatkan. Dia merasa banyak sekali dosanya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia betul-betul mengharapkan kasih karunia Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan memberi kesempatan kepadanya. Dia sadar dia orang yang sangat berdosa. Dan dia sangat perlu Tuhan. Ini beda sekali sikapnya saudara. Nah saudara, masalahnya adalah jika seseorang rajin dalam urusan agama dan selalu merasa diri benar, selalu merasa diri suci, maka tidak ada lagi ruang bagi orang itu untuk berubah. Karena ia tidak memikirkan perkenanan Tuhan, ia tidak memikirkan kehendak Tuhan lagi, dan pada akhirnya ia hanya hidup dalam bayang-bayang kebenaran. Ya. Dia merasa dirinya sudah benar, jadi tidak ada ruang baginya untuk bisa berubah lagi. Saya sudah sangat suci, sudah sangat kudus, hidup saya sudah sangat benar, sudah sangat saleh. Jadi orang yang merasa diri begitu benar seperti ini saudara, tidak ada ruang baginya untuk berubah lagi. Inilah kesombongan rohani. Dan Tuhan anggap orang yang seperti ini adalah petobat palsu. Ya. Petobat palsu adalah seseorang yang merasa dirinya saleh dan tidak berdosa. Dia tidak sadar dirinya banyak dosa. Nah saudara, inilah yang paling berbahaya dari kehidupan beragama kita. Seseorang yang semakin taat beragama, semakin merasa hidupnya saleh, makin merasa tidak ada salah, makin merasa tidak ada dosa, makin tidak berharap pada kasih karunia Tuhan. Makin tidak berharap pada kasih dan pengampunan Tuhan. Dia menyombongkan diri, dia bisa masuk surga dengan mudah karena kesalehannya. Inilah yang berbahaya dari kehidupan orang yang aktif di dalam agama. Sedangkan pemungut cukai selalu dalam keadaan sadar bahwa dirinya orang berdosa dan sangat memerlukan Tuhan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sangat memerlukan juru selamat. Dia sangat perlu Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat merasa dirinya tidak ada dosa, padahal dosa mereka sangat banyak dan sangat memuakkan Tuhan. Ya. Dia merasa dirinya saleh dan tidak ada dosa, tapi sebenarnya saudara, mari kita baca sama-sama coba bagaimana Tuhan Yesus mengecam mereka, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan mereka orang munafik, bagaimana Tuhan Yesus merasa muak dengan kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi mereka merasa mereka tidak ada salah. Nah, ini yang bahaya dari orang-orang yang beragama, saudara. Coba kita baca di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 6. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Ya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi saudara, orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus karena sebenarnya mereka itu hanya sekedar berpenampilan agamawi itu untuk dipuji orang, supaya dilihat orang. Ya, mereka mengajarkan sesuatu yang benar, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi Tuhan Yesus mengecam dengan tegas orang Farisi yang merasa dirinya selalu benar. Padahal sebenarnya dia banyak salahnya. Kemudian kalau kita baca ayat berikutnya di dalam ayat 13 sampai 15, ini lebih keras lagi perkataan Tuhan Yesus. Ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Wow, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu sangat muak dengan mereka. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wow, saudara. Ini di pandangan Tuhan Yesus, ahli Taurat, orang Farisi itu kayak gitu. Tapi mereka merasa dirinya benar. Kemudian ayat 23 sampai 36. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular buludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Wow, saudara, betapa muaknya Tuhan Yesus dengan orang Farisi yang kelihatan saleh, yang kelihatan beragama, tapi munafik. Tuhan Yesus
mengucapkan kalimat yang begitu keras, mengecam dengan keras, dan begitu muak dengan orang Farisi yang munafik, selalu merasa diri benar padahal banyak dosa dan banyak salah. Inilah petobat palsu. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, petobat yang asli adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya dan perlu juru selamat. Itulah petobat yang sejati, petobat yang dibenarkan. Ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang yang sombong rohani dan memuakkan bagi Tuhan. Hidup mereka begitu memuakkan bagi Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya dan penerapannya bagi kita, saat menghadap Tuhan kita tidak boleh merasa kita adalah orang yang paling benar, yang tidak ada dosa. Walaupun kita hidup sebagai orang saleh, kita hidup baik-baik, sebagai suami yang setia, kita tidak berzina, tidak merampok, tidak menipu, tapi kita tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, karena kita masih tetap adalah orang yang berdosa yang memerlukan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Jangan membandingkan kesalahan kita dengan orang lain. Belum tentu kita lebih benar dari pelacur, pemabuk, kaum homoseks, para penipu, para perampok, para preman. Mengapa, saudara? Sebab jika mereka ternyata sungguh-sungguh bertobat dan menyadari dosanya, mereka akan jauh lebih baik dari kita. Pertobatan mereka akan diterima. Ya, daripada kita yang selalu ada di gereja, tapi ketika melakukan dosa dan kesalahan, namun selalu merasa diri benar, tidak mau bertobat dan tidak menyadari kesalahan kita. Ya. Kemudian saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan, Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Tuhan. Seperti pemungut cukai tadi, pertobatannya diterima oleh Tuhan karena dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Miskin dalam arti bukan dia merasa miskin secara materi. Pemungut cukai itu tentu adalah orang yang kaya ya, pada zaman itu, ya, karena mereka banyak dapat keuntungan dari memungut pajak. Dia bukan orang miskin secara materi, tapi dia merasa miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Dia sangat merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya begitu banyak dosa dan dia sangat memerlukan Tuhan. Dia sangat memerlukan belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dia menyadari dia banyak dosa. Maka pertobatannya diterima oleh Tuhan. Tapi pemungut cukai itu, maksud saya orang Farisi itu, para ahli-ahli Taurat, dikecam oleh Tuhan Yesus dan memuakkan bagi Tuhan. Pertobatannya tidak diterima oleh Tuhan, dianggap petobat palsu. Mengapa? Karena mereka selalu berada di rumah ibadah, aktif di dalam kegiatan agama, tapi merasa diri tidak pernah salah, membangga-banggakan kesalehannya, padahal dirinya begitu banyak pelanggaran dan banyak dosa. Ya, nah saudara, itulah petobat palsu. Jadi kita belajar. Seperti apa petobat palsu itu? Petobat palsu itu adalah orang yang aktif dalam kegiatan agama, merasa diri orang saleh, dan merasa dirinya tidak ada dosa. Itu cara bertobat yang salah, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar, saudara, ya, ciri-ciri petobat palsu. Petobat palsu adalah orang yang pertobatannya adalah kepada agama, bukan kepada Tuhan. Pertobatannya adalah kepada agama, bukan kepada Tuhan. Coba kita lihat tadi dalam Matius pasal 23. Ayat yang ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, jadi dia mentobatkan orang untuk masuk ke agamanya. Dengan kata lain, ya, petobat palsu ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah pertobatannya itu diarahkan kepada agama, bukan kepada Tuhan. Dia merekrut orang, ya, itu supaya masuk agamanya, bukan merekrut orang itu untuk mengenalkannya kepada Tuhan, membuat orang itu menjadi dekat dengan Tuhan, membuat orang itu bisa mengenal Tuhan. Tidak. Dia itu mentobatkan orang supaya orang masuk agamanya.
Jadi pertobatan orang Farisi itu berorientasi kepada agama, bukan kepada Tuhan. Coba saudara kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 12 tadi. Bagaimana dia begitu membanggakan agamanya, kemampuannya dalam menaati aturan-aturan agamanya. Kita baca bersama-sama. Ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, saleh banget orang ini. Nah saudara, lihat caranya dia berdoa. Bangga dia karena dia bisa menaati aturan-aturan agamanya. Wow, luar biasa. Terhadap orang ini, Tuhan akan menjawab dari sorga ketika orang Farisi itu berdoa demikian seperti tadi. Terhadap doanya seperti ini, Tuhan akan menjawab dari sorga. Munafik. Ya, munafik. Kita ulangi lagi ya bagaimana cara dia berdoa ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu Tuhan melihat dari atas dan berkata, munafik. Ya, jadi kira-kira kayak gitu gambarannya. Saudara, mengapa Tuhan tidak suka dengan cara orang yang seperti ini? Bertobatnya seperti begini. Bukan Tuhan tidak suka dengan kesalehannya, bukan saudara ya. Itu baik. Tapi motivasinya di balik kesalehannya itu apa? Motivasinya adalah di balik kesalehannya adalah ketika dia menaati aturan-aturan agama, dia bertobatnya itu arahnya adalah bertobat untuk agama, bukan bertobat untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini sangat beda jauh dengan pemungut cukai tadi. Pemungut cukai tadi bertobatnya itu arahnya ke Tuhan. Ketika dia memukul-mukul dirinya, tidak berani mengadahkan mukanya ke langit. Dia menangis dan berkata, Tuhan kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ini orang bertobat ini arahnya ke Tuhan. Tapi orang Farisi itu, dia datang kepada Tuhan, bangga-banggakan kesalahannya, itu bertobatnya kenapa? Karena dia menaati aturan-aturan agama dan pertobatannya itu bukan diarahkan kepada Tuhan. Inilah pertobat palsu, inilah pertobatan yang salah. Banyak orang berkata, wah saya sudah tobat, sejak tahun lalu sudah tobat. Buktinya apa? Buktinya pakaiannya sudah berubah, pola makannya berubah, sudah tidak makan ini, tidak makan daging ini, tidak makan daging itu, ya. Sudah memakai penutup kepala dan lain sebagainya, itu sudah bertobat, ya. Saudara, bertobat itu bukan seperti itu. Bertobat itu bukan bertobat semakin taat pada agama, bukan. Di dalam kekristenan bertobat itu adalah bukan bertobatnya kepada agama, tapi bertobatnya adalah kepada Tuhan. Ya, inilah pertobatan orang Farisi. Bertobatnya kepada agama, bukan kepada Tuhan. Ya. Mengapa Tuhan akan berkata ini orang munafik? Sebab pertobatan mereka diarahkan pada agama, bukan kepada Tuhan. Sebab mereka beragama, tapi tidak bertuhan. Ada orang bisa beragama Kristen, KTP-nya Kristen, tapi enggak bertuhan. Karena bertobatnya kepada agama dia, bukan kepada Tuhan. Sebab ketaatan pada aturan agama melebihi ketaatannya pada Tuhan. Dia lebih taat pada aturan-aturan agama, tradisi-tradisi di dalam agama, melebihi ketaatannya kepada Tuhan. Itulah orang Farisi yang dianggap Tuhan petobat palsu. Karena sudah memiliki agama yang mereka yakini bisa membawa mereka ke surga, maka mereka yang paling keras menolak kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Coba saudara membaca sepanjang perjanjian baru di dalam kitab Injil. Orang yang paling sering menolak Tuhan Yesus dan mencobai Tuhan Yesus dengan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Orang beragama. Mereka yang
paling sering menolak Yesus, bahkan yang memberikan ide untuk menyalibkan Yesus, itu adalah mereka. Sedangkan kalau kita membaca dalam kitab Injil bahwa yang paling welcome, yang paling antusias menyambut kehadiran Tuhan Yesus itu pemungut cukai. Beberapa kali saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus dijamu oleh Simon pemungut cukai, Matius atau Lewi pemungut cukai, salah satu murid Tuhan Yesus, Zakius pemungut cukai. Oleh sebab itu kenapa Tuhan Yesus lebih senang berteman dengan para pemungut cukai, walaupun pemungut cukai itu dianggap orang yang berdosa, karena mereka sangat terbuka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bertobat, orientasi mereka adalah kepada Tuhan. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka bertobat, orientasinya kepada agama, memperdalam agama, bukan mengenal Tuhan, bukan mengharapkan belas kasihan Tuhan, bukan lebih mengenal Tuhan, tetapi memperdalam agama. Ini beda jauh, saudara. Jadi pertobatan Kristen itu beda. Pertobatan yang benar itu bukan bertobatnya kepada agama, tapi bertobatnya kepada Tuhan. Itu pertobatan yang menyelamatkan. Pertobatan kepada agama tidak menyelamatkan, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Karena sudah memiliki agama, mereka yakin mereka bisa masuk surga dengan mudah. Nah, mereka merasa tidak perlu Tuhan Yesus. Tidak seperti para pemungut cukai yang antusias menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Orang Farisi merasa agama sudah cukup, ya. Jadi mereka tidak perlu ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka merasa agama mereka sudah cukup bisa buat mereka masuk surga. Maka mereka menolak Tuhan Yesus dengan keras. Mengapa pertobatan pemungut cukai diterima? Karena pertobatan mereka diarahkan kepada Tuhan, bukan pada kegiatan-kegiatan agama. Pertobatan pemungut cukai adalah pertobatan yang berorientasi pada perubahan hati, ya, perubahan sikap, perubahan hidup. Ya. Contoh coba saudara, kita sudah membaca misalnya seperti contoh Zakius. Ya, Zakius itu ketika dia bertobat terima Tuhan Yesus, ya, yang berubah itu hatinya, berubah itu sikapnya, berubah itu hidupnya. Nah, ini yang menyenangkan hati Tuhan, dan ini adalah pertobatan yang benar. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Zakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang ini, ya, dan dia adalah anak Abraham juga. Ya, dia dapat konfirmasi dia pasti selamat. Karena pertobatannya betul-betul membuat Tuhan senang. Dia berkata, mulai hari ini Tuhan, jika aku memeras orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan mulai hari ini separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Wow, itu kan betul-betul pertobatan, perubahan hati, perubahan sikap. Dari seorang yang tamak, rakus, seorang yang egois, pelit, ya, seorang yang suka memeras, sekarang menjadi seorang yang murah hati, membagikan separuh kekayaannya. Dan jika dia memeras orang lagi, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Bukankah itu adalah perubahan hidup? Bukankah itu adalah perubahan sikap? Pertobatan seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan pertobatan seperti itulah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi orientasinya adalah kepada perubahan hidup. Sedangkan pertobatan orang Farisi orientasinya adalah pada agama, aktivitas agamanya diperbanyak, aturan-aturan agamanya diperbanyak, puasa 2 kali seminggu, ya, ibadahnya, sembayangnya 3 kali sehari mereka, ritual-ritual ini, ritual itu, ya, perubahan cara berpakaian, pakai jubah yang panjang-panjang, ya, pakai kerudung penutup kepala dan lain sebagainya, perubahan pola makan, tidak makan daging ini, tidak makan daging itu. Mereka pikir mereka sudah bertobat dan membuat Tuhan senang. Sebenarnya mereka itu bukan bertobat kepada Tuhan, mereka itu bertobat kepada agama. Ya, jadi itu beda jauh, saudara. Semuanya berbicara tentang kegiatan fisik. Pertobatan mereka itu semuanya berbicara tentang semua kegiatan fisik yang sama sekali tidak merubah hati. Yang dipercantik itu luarnya saja, perubahan penampilan, ya, cara berpakaian berubah, makannya berubah. Orang udah tahu, oh, dia enggak makan ini karena dia sudah bertobat agama ini. Wah, itu sama sekali cara bertobat yang salah, saudara. Yang Tuhan inginkan, pertobatan yang benar-benar yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pertobatan yang menyentuh hati, ya. Hati yang jahat jadi baik, ya. Hati yang rakus, hati yang tamak menjadi murah hati, yang pelit menjadi murah hati, hati yang
yang tidak berserah pada Tuhan menjadi berserah pada Tuhan. Nah, itulah baru bertobat, saudara. Orang Farisi hati mereka tetap jahat. Hidup mereka tidak ada perubahan, hanya kegiatan agama saja diperbanyak. Ya, jam ibadahnya diperbanyak. Kejahatan mereka adalah kejahatan yang dibalut dengan topeng agama. Ya, kalau di dalam kekristenan pertobatan yang sejati menekankan perbaikan hubungan dengan Allah. Kita dulu tidak mengenal Allah, kita dulu tidak peduli dengan Allah. Kita dulu ada pemberontak di hadapan Allah. Tapi kita sudah ketika bertobat percaya Yesus, hubungan kita diperbaiki, kita menjadi damai dengan Tuhan. Itu baru bertobat. Ya. Pertobatan di dalam kekristenan yang ditekankan adalah perubahan hati, ya, perbaikan hubungan dengan Allah, perubahan sikap, perubahan cara berpikir kita. Seperti di dalam bahasa aslinya metanoia itu adalah berubah pikiran, ya, pikiran kita berubah. Dan tidak ada penekanan tentang cara berpakaian, melakukan ritual ini, ritual itu, yang merubah pola makan, kemudian memperbanyak jam-jam ibadah dan sebagainya. Dalam kekristenan saudara akan mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, itu tidak ada. Harus lakukan ritual ini, itu. Tidak ada pertobatan Kristen yang seperti itu. Tidak ditekankan seperti itu. Yang ditekankan adalah pertobatan yang benar adalah perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan hidup, perubahan sikap, dan kesungguhan penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, itu baru bertobat. Kadang-kadang orang mengaku bertobat dengan merubah cara berpakaian mereka, merubah pola makan mereka, menjadi rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu. Sebenarnya mereka itu hanya sebenarnya pencitraan saja. Hanya ingin dilihat orang lain, oh udah bertobat saya, lihat pakaian saya udah berubah. Oh, itu hanya sebenarnya pencitraan, saudara. Inilah cara bertobat orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau saudara bertobat hanya merubah penampilan, merubah pola makan, ya, memperindah penampilan, itu pertobatan orang Farisi, saudara. Zaman dulu sudah ada yang kayak gitu, ya. Dan itu dianggap Tuhan petobat palsu. Petobat sebenarnya itu adalah orang yang merubah sikap, merubah hidup, merubah hatinya, ya. Itu baru bertobat, ya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, ya, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Para petobat palsu, orang munafik, kata Tuhan Yesus, itulah orang Farisi. Jangan kira orang yang rajin melakukan ritual-ritual agama sudah bertobat. Yang dianggap bertobat oleh Tuhan Yesus adalah hati yang hancur di hadapan Tuhan, seperti pemungut cukai tadi, memukul-mukul dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa, aku tidak layak di hadapan-Mu. Mengadah kepalanya ke langit pun dia tidak berani. Ya, menyadari dan menyesali dosanya dengan sangat. Ya, itu baru bertobat, saudara. Lalu melakukan tindakan-tindakan perubahan. Mari kita baca ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sekali lagi, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, ini baru bertobat, saudara. Yang berkenan di hadapan Tuhan itu jiwa yang hancur, hati yang remuk redam karena menyadari dosa dan kesalahan dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan berjanji akan melakukan perubahan. Itu baru bertobat. Itu yang tidak dimiliki orang Farisi, saudara. Nah, jangan kira, saudara, orang yang dulu jarang ke gereja, nah sekarang dia jadi rajin ibadah misalnya, berarti orang ini sudah bertobat. Belum tentu, saudara. Apakah tandanya orang itu sudah bertobat ketika dia dulu jarang ke gereja, sekarang jadi rajin ke gereja? Belum tentu. Ya, bertobat itu bukan hanya rajin ke rumah ibadah, itu baru aktif ibadah, bukan bertobat, saudara. Karena bertobat itu adalah perubahan pikiran, perubahan sikap, perubahan hati, menjauhi dosa, itu baru bertobat, ya. Ya, memang sudah rajin ibadah, tapi apakah dia masih merokok enggak? Ya. Memang dia sudah rajin ibadah, apakah dia masih menipu enggak? Ya. Apakah ya dia memang sudah rajin ke gereja, tapi apakah dia masih hidupnya penuh kebencian, dendam enggak? Ya. Hidupnya masih cinta uang enggak? Apa-apa diukur, dinilai dari uang, ya. Kemudian apakah dia memang rajin ke gereja tapi masih hidup dalam perzinahan enggak? Ya. Masih homoseks enggak? Ya. Nah, rajin ke gereja, tapi bagaimana hidupnya di luar sana?
Nah, saudara, jadi saudara, bertobat yang sejati adalah orang yang bertobatnya bukan kepada agama, tapi bertobatnya itu adalah mengikut Yesus dengan hati yang hancur, menyadari dosa dan melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan, cara berpikir, sikap, hidup, ya. Itu yang berubah. Nah, itu baru bertobat yang Tuhan anggap bertobat sejati. Dan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini baru bertobat, saudara. Bertobat itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru ibadah yang sejati, itu baru pertobatan yang sejati. Dengan cara tidak menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu baru bertobat. Itu bertobat orang Kristen. Itu pertobatan yang sejati, dan itu pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bertobatnya itu perubahan hidup, perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan sikap. Ya, itu baru bertobat. Ya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Bertobat itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru bertobat. Jadi bukan banyaknya aktivitas agama yang membuat Tuhan senang, tapi perubahan hati kita, perubahan sikap kita, perubahan hidup kita, perubahan pikiran kita. Pertobatan itu menyentuh hati yang membuat Tuhan berkenan. Itulah yang menentukan kualitas pertobatan seseorang. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, saudara, tapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa ya? Bukankah tadi Tuhan Yesus mengecam dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa pertobatan mereka salah? Nah, tapi sekarang justru Tuhan berkata kita harus unggul daripada mereka baru bisa masuk surga. Nah, kalau saudara mengikuti bagaimana aturan-aturan agama orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu yang begitu banyak, saudara nggak akan sanggup, saudara. Mereka itu luar biasa dan mengagumkan dalam menaati aturan-aturan agama. Tapi apa yang salah? Kenapa Tuhan Yesus berkata kita harus melampaui mereka, kita harus mengungguli mereka baru bisa masuk surga? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita unggul daripada ahli Taurat dan orang Farisi dalam beragama? Jika tidak demikian, kita tidak bisa masuk surga. Nah, saudara, dalam hal beragama kita tidak akan bisa mengungguli mereka. Mereka berpuasa 2 kali seminggu, bayar 1/10-nya begitu teliti, ya. Kemudian mereka bukan perampok, bukan pezina dan lain sebagainya. Pokoknya sangat beragamalah. Sembayangnya 3 kali sehari, ya. Dan ahli Taurat dan orang Farisi itu mungkin tidak bisa kita ungguli dalam hal aturan-aturan agama, ya. Tapi maksud Tuhan Yesus apa? Kita harus melebihi mereka, ya. Kebenaran kita harus melebihi mereka. Nah, saudara, apa yang harus lebih daripada mereka? Yaitu sikap kerendahan hati, ketulusan, hati yang hancur di hadapan Tuhan, ya, karena dosa, ya. Sikap itulah yang tidak mereka miliki. Coba lihat tadi bagaimana cara mereka berdoa. Mereka merasa saleh dan tidak ada dosa, tidak ada salah di hadapan Tuhan. Nah, sedangkan pemungut cukai itu merasa banyak dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan memerlukan kasih karunia Tuhan supaya bisa diselamatkan. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh mereka. Dan kita bisa melampaui mereka itu dari sisi mana? Yaitu dari sisi cara pertobatan yang berorientasi kepada Tuhan, bukan pada agama, ya. Jadi kalau bertobat itu bukan memperdalam agama, tapi bertobat itu adalah menjadi semakin dekat dan erat dengan Tuhan Yesus. Itu yang bertobat yang sejati. Itu pertobatan yang ditekankan dalam kekristenan, menjadi semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi berubah dalam sikap hati, perbuatan, pikiran, dan segala
jalan hidup kita itu diselaraskan dengan cara hidupnya yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Mereka tidak pernah punya hati yang hancur dan remuk redam karena menyesali dosa. Itulah orang Farisi. Maka mereka dianggap petobat palsu. Tidak semua orang taat beragama adalah orang yang bertobat. Ya. Betapa muaknya Tuhan kepada para petobat palsu seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, yang tidak murni pertobatannya, yang pertobatannya adalah kepada agama, bukan kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita menemukan kata Tuhan Yesus yang sangat keras. Dalam Matius pasal 23 tadi kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengecam dan terus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka bertobat orientasinya salah, motivasinya salah, tujuannya salah, arahnya salah, saudara. Itulah petobat palsu. Saya berharap saudara dengan menyimak kebenaran firman Tuhan ini, saudara menjadi mengerti bahwa kalau saudara ingin bertobat, ya, yang kita perdalam yaitu bukan agama, tapi yang kita perdalam adalah bagaimana kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, mendekatkan diri, merekatkan diri dengan Tuhan Yesus, menjadi semakin dekat, berdamai dengan Tuhan, dan semakin hari berjalan bersama dengan Dia. Ya, sebagai seorang sahabat kita, seperti seorang sahabat bagi kita, seperti seorang bapa yang dekat dengan kita, itu baru bertobat, saudara. Nah, setelah berjalan waktu kita terus hati kita diubah, hidup kita diubah, pikiran kita diubah, kebiasaan-kebiasaan kita yang dosa, yang buruk, yang jahat kita buang. Itu baru bertobat namanya. Ya. Bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan daging itu, pakai pakaian yang celananya gantungan, kemudian pakai kerudung, pakai ini, pakai itu, pakai penutup kepala dan sebagainya. Bukan itu bertobat. Ya. Bertobat adalah perubahan hati, perubahan sikap, perubahan hidup. Itu baru bertobat yang sejati. Nah, saudara, kita belajar hari ini, saudara, ada dua orang yang menghadap kepada Tuhan. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Siapakah yang dibenarkan di antara keduanya? Pemungut cukai yang dibenarkan. Padahal di dalam kesehariannya, orang Farisi itu begitu taat saleh dalam agamanya. Aturan-aturan agama mereka taati semua. Sedangkan pemungut cukai itu kesehariannya mereka memeras orang, mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam pajak. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, orang Farisi itu hatinya hancur, menyadari dosanya, pulang dalam keadaan berubah, sikap hidupnya berubah, dia tinggalkan segala dosa-dosanya, cara-cara kebiasaan lamanya dia buang, dia melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Itulah bertobat yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pertobatan di dalam kekristenan adalah bukan bertobat kepada agama, tapi bertobatnya kepada Tuhan. Dulu saya bukan Kristen, sekarang Kristen, itulah bertobat. Bukan, saudara. Itu saudara cuma masuk agama Kristen. Saudara bukan bertobat, saudara cuma masuk agama Kristen. Bukan bertobat seperti itu. Bertobat adalah mengikuti Yesus dan melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup ini agar selaras dengan keinginan Tuhan. Itu baru bertobat. Ya, saya harapkan saudara mengerti hal ini. Dan mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.